Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa aksi penyiraman air keras terhadap saudara Andri Yunus merupakan bentuk resistensi atau perlawanan terhadap komitmen pemerintahan Presiden Prabowo untuk memaksimalkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Akta Kita. Saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional, transparan, dan tentunya langkah-langkah yang kita lakukan tentunya tetap mengedepankan scientific crime investigasi. Selamat malam pemirsa, aksi teror penyiraman air keras terhadap aktivis HAM sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus terus menjadi perhatian publik. Keterangan pelaku dalam serangan brutal tersebut melahirkan analisis aparat bahwa kekerasan tersebut bukanlah aksi kriminal biasa, melainkan serangan yang telah direncanakan dengan matang. Aparat juga sedang mendalami rekaman CCTV terduga pelaku yang semakin memperkuat kecurigaan bahwa ada yang tidak biasa di balik aksi teror ini. Kini publik menunggu langkah aparat penegak hukum, mampukah aparat membongkar siapa dalang di balik teror yang menyerang aktivis Kontras ini. Bersama saya Fitri Megantara, Top Issue memburu pelaku penyiraman air keras aktivis Kontras. Dan pemirsa, untuk membahas topik malam hari ini telah hadir di studio Metro TV Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Dimas Bagus Arya. Selamat malam Mas Dimas. Selamat malam. Terima kasih telah hadir di studio Metro TV dan juga kita akan berbincang bersama psikolog forensik Mas Reza Indragiri. Mas Reza, apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, dan di sambungan Zoom juga telah bergabung bersama kami anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Bapak Hairul Anam. Selamat malam Pak Hairul. Selamat malam semuanya, salam sehat. Baik, saya akan mulai diskusi dari Mas Dimas terlebih dahulu. Mas Dimas mungkin bisa menjelaskan bagaimana perkembangan terkini dari kondisi kesehatan Mas Andri Yunus sendiri. Terima kasih Mbak Fitri. Pertama tentu kalau berbicara soal perkembangan kondisi kesehatan gitu ya, yang bisa saya sampaikan adalah bahwa Andri Yunus korban gitu ya sudah dalam kondisi yang stabil, sudah melewati masa kritis dan sekarang sedang menjalani perawatan intensif di high care unit di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Dan dalam kondisinya tadi juga sudah disampaikan dalam keterangan pers resmi dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo bahwa ada luka bakar sekitar 20% di sekujur tubuh bagian kanan dan juga ada trauma mata dengan tingkat 3 dari skala 1 sampai 4 yang mana itu bisa dikategorikan juga parah gitu ya. Yang mana itu juga sudah dilakukan tindakan oleh tim medis dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dengan melakukan operasi stem cell, pemindahan sel pungta dari mata kiri Andri ke mata kanan. Dengan harapan itu juga bisa kemudian dapat memperbaiki fungsi penglihatan dari Andri Yunus. Saat ini artinya sedang dirawat di HCU, sedang kemudian dipantau terus bagaimana perkembangannya seperti itu. Betul. Nah, mengenai perkembangan juga saat ini ataupun hari ini polisi juga kemudian sudah memberikan keterangan mengenai terdapat 4 pelaku yang diduga melakukan penyiraman air keras kepada Wakil Koordinator Kontras Mas Andri Yunus. Informasi tersebut berdasarkan rekaman CCTV dari sejumlah titik. Bagaimana kemudian Kontras melihat perkembangan proses hukum saat ini? Apakah temuan ini juga sesuai dengan apa yang ditemukan oleh Kontras di lapangan? Iya, saya juga menyimak apa yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya dalam keterangan pers di jam 11.40 tadi siang gitu ya, bahwa proses penelusuran
petunjuk yang mengarah pada akhirnya pengungkapan terduga 4 pelaku yang melakukan atau bertanggung jawab terhadap penyiraman air keras terhadap saudara Andri Yunus. Itu juga satu hal yang menurut kami patut diapresiasi gitu ya. Dalam situasi hari ini menurut kami kerja kepolisian yang cepat, efektif diharuskan karena ini bagian dari yang menurut kami ini adalah skenario yang terencana. Ini bagian dari organized crime yang tentu mengharuskan perlu langkah sigap, perlu langkah cepat, perlu langkah efektif untuk dapat melakukan pembongkaran motif pelaku lapangan maupun pelaku intelektual. Nah, dalam konteks itu 86 titik CCTV yang disampaikan oleh kepolisian itu juga sudah kami lakukan perbandingan dengan upaya mandiri yang kami lakukan terkait dengan penelusuran sejumlah orang-orang yang disinyalir melakukan upaya rentetan sistematis. Termasuk adalah tidak hanya terpaku pada tindakan penyiramannya, tapi sebelumnya juga ada upaya penguntitan, ada upaya surveillance yang dilakukan, yang itu juga terekam dalam CCTV. Oke, Mas Dimas, mengenai surveillance sendiri, kembali pada pernyataan polisi ini diduga 4 orang terduga pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor ini menunggu korban di depan salah satu restoran fast food Cikini, kemudian mengikuti korban yang bergerak menuju jalan Diponegoro dan selanjutnya ke arah Jalan Salemba. Apakah ini kemudian memang yang Anda katakan mengenai ada indikasi penguntitan itu? Iya, penguntitan bahkan tidak dilakukan hanya di depan restoran fast food yang ada di Cikini gitu ya. Karena sebelumnya korban itu melakukan tapping podcast di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum di Jalan Diponegoro dengan tajuk remilitarisasi dan judicial review di Indonesia. Sekitar pukul 11 tapping itu selesai dan korban kemudian mengarah ke pom bensin Cikini untuk mengisi bensin bahan bakar. Lalu di mana dari tangkapan layar CCTV yang kami juga lihat gitu ya, bahwa korban ini sudah diuntit, sudah diintai semenjak dia keluar dari kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum di Diponegoro gitu ya, dan kemudian mengikuti sampai di Cikini, di pom bensin Cikini, dan pada akhirnya melancarkan aksi biadabnya di Jalan Salemba 1. Oke, saya akan bergeser dulu ke Mas Reza. Apabila kita lihat tayangan CCTV, melihat pola 2 orang yang sedang bersepeda motor di malam hari, kemudian melakukan aksinya kepada Mas Andri Yunus. Bagaimana Anda profiling dari kedua pelaku ini, Mas Reza? Yang bisa saya lihat hanya 2 orang. Jadi ketika polisi mengatakan ada 4 orang atau mungkin lebih, karena tidak teramati, praktis saya tidak bisa memberikan cermatan. Begini, kalau tadi dikatakan oleh Mas Dimas bahwa ini terencana. Kemudian dari pihak kepolisian juga disebut-sebut sepertinya percobaan pembunuhan berencana. Demikian pula Ketua Komisi 3 Segendang Sepenarian mengatakan ini bukan sebuah kejahatan spontan. Kita akan bisa menakar apakah ini sungguh-sungguh terencana kalau dari sudut pandang psikologi forensik ada 4 tolok ukur yang terpenuhi. Yaitu target, insentif, resources atau sumber daya dan resiko. Saya kupas satu persatu. Target, bahwa para pelaku sudah mengincar memang pihak inilah, bukan pihak lain lah yang akan menjadi sasaran kejahatannya. Anggaplah, karena ini bukan kejahatan spontan, karena ini bukan salah sasaran, maka kita asumsikan bahwa para pelaku sudah betul-betul mengincar saudara Andri Yunus sebagai pihak yang akan mereka jahati. Terpenuhi target. Yang kedua, insentif. Sesungguhnya ini yang saya pertanyakan. Kalau kita bangun spekulasi bahwa penyerangan ini bersangkut paut dengan pekerjaan atau aktivitas Andri Yunus sebagai seorang pegiat HAM, di kontras, sesungguhnya insentif apa yang ingin dapat oleh para pelaku? Ini yang belum terjawab sampai sekarang. Yang ketiga, sumber daya, resources sudah jelas. Lebih dari 1 orang berarti adanya sumber daya berupa sesama kolega, sesama teman. Kendaraan bermotor, air keras, pemilihan waktu, pemilihan lokasi. Itu semua menandakan sudah ada pemenuhan resources atau sumber daya. Cuma yang menjadi kejanggalan atau paling tidak tanda tanya adalah pada elemen yang keempat, yaitu risk atau resiko. Nalar awam mengatakan setiap pelaku kejahatan, lebih-lebih pelaku kejahatan yang terorganisasi, niscaya akan berusaha melakukan sekian banyak langkah untuk memastikan resiko dia akan bisa diatasi. Misalnya, merusak CCTV, menghilangkan barang bukti, mempengaruhi sanksi, melakukan hengki-pengki dengan polisi, dan seterusnya. Tapi aneh bin ajaib, pada peristiwa yang saya simak di media, tampak para pelaku tidak memakai penutup muka. Terkesan mereka juga tidak memakai sarung tangan. Lebih-lebih pelaku kemudian melemparkan botolnya begitu saja. Itu artinya meninggalkan barang bukti.
Jejak ya. Saya menjadi ragu, paling tidak pada elemen yang keempat atau resiko, yaitu pengelolaan resiko, pengelolaan risk ini, bagaimana saya bisa teryakinkan ini merupakan sebuah tindak tanduk yang memenuhi elemen itu. Karena itu, kendati sejak awal kita semua tampaknya bersepakat ini merupakan kejahatan yang berencana, tapi ada dua elemen yang belum terjawab secara definitif hingga saat ini, paling tidak bagi saya. Pertama terkait dengan insentif, dan yang kedua terkait dengan pengelolaan resiko. Apa boleh buat? Kalau dua elemen ini belum terjawab, maka praktis saya tidak mengiyakan dan juga tidak menyanggah. Namun paling tidak saya memiliki alasan untuk mempertanyakan seberapa jauh, seberapa kokoh sesungguhnya spekulasi yang kita bangun bahwa ini merupakan kejahatan berencana. Oke, kita akan tunggu tanggapan dari Mas Dimas dan juga Pak Hairul Anam, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita lanjutkan diskusi, Mas Dimas tadi menyambung pada pernyataan dari Mas Reza, ada dua hal yang kemudian masih dipertanyakan mengenai insentif dan juga pengelolaan resiko dari kasus ini. Tanggapan? Ya, saya mungkin mau menanggapi Bang Reza ya gitu. Analisanya tentu berangkat dari keilmuan dan juga kepakaran gitu ya. Tapi kalau kita lihat memang elemen resiko atau bagaimana pengelolaan resiko dari pelaku gitu ya, tentu kita juga masih berada dalam ruang yang gelap gitu ya, bahwa ada dugaan pelaku itu terkena juga cairan air keras sehingga dia meninggalkan alat bukti. Yang mana itu juga menjadi salah satu probabilitas atau kemungkinan. Yang kedua, ada intensi untuk membunuh dengan mengarahkan air keras itu pada area vital di muka. Yang mana air keras ketika terhirup atau masuk ke saluran pernafasan, dia akan mengakibatkan hal yang fatal, yaitu kematian. Mas Reza. Teori yang dikemukakan oleh Mas Dimas barusan ini sama betul dengan pandangan Novel Baswedan yang meyakini bahwa pelaku ini secara sengaja menyiramkan air keras ke daerah muka dengan target agar mengalami gagal napas sampai kemudian meninggal dunia. Kalau itu cara berpikir pelaku, maka sudah ini memang pembunuhan berencana. Tapi ketika tadi saya meninjau tentang pengelolaan risiko yang menurut saya masih kosong di sana-sini, saya lagi-lagi mempertanyakan. Sesungguhnya kita sedang menyoroti seorang atau dua orang pelaku yang sungguh-sungguh terlatih atau tidak terlatih. Kalau Polda Metro Jaya menggunakan kosakata para pelaku terlatih, tapi bagaimana kemudian kata terlatih ini bisa kita takar mengingat ada sekian banyak tindak tanduk para pelaku yang tidak sungguh-sungguh mencerminkan kematangan dalam mengelola resiko. Saya mungkin bisa potong, Bang. Pertama gini, pertama soal indikasi atau bahasa terlatih gitu ya. Terlatih bisa dilihat dari bagaimana tangkapan CCTV yang tentu juga kami temukan gitu ya, berkaitan dengan pengintaian. Mulai dari kantor YLBHI sampai dengan pom bensin Cikini, sampai kemudian eksekusi di Jalan Salemba 1. Nah, pengintaian ini tentu menggunakan resources dan juga upaya-upaya lainnya. Perlu ada komunikasi dan juga ada tangkapan CCTV yang tadi juga dikemukakan dalam siaran pers Kapolda gitu ya. Yang itu juga kita amini bahwa kami juga melakukan upaya verifikasi perbandingan terhadap apa yang disampaikan oleh kepolisian. Dan prosesnya memang ada dua orang atau dua motor yang itu saling mempunyai ketersinggungan. Dan di kantor YLBHI yang kami temukan dari rekaman CCTV juga ada komunikasi antar 4 orang, pelaku eksekutor 2 orang, dan juga orang yang melakukan pengintaian atau surveillance object. Nah Mas Reza, untuk pemilihan air keras yang digunakan oleh pelaku, apakah ini sifatnya serangannya personal atau seperti apa menurut keilmuan Anda? Dari catatan kasus-kasus lain, ternyata memang penggunaan air keras sebagai instrumen kejahatan lebih banyak digunakan untuk kejahatan yang dilatar belakangi oleh motif personal. Tapi sekali lagi saya tidak dalam posisi mengiyakan atau menyanggah pandangan bahwa ini bersangkut paut dengan aktivitas Andri Yunus selaku seorang pegiat HAM. Saya tidak dalam konteks mengiyakan atau menyanggah itu. Namun per detik ini saya masih membuka ruang spekulasi bahwa di samping kemungkinan ini merupakan sebuah percobaan pembunuhan berencana, sesungguhnya masih juga terbuka ruang spekulasi bahwa ini dilatar belakangi oleh motif pribadi. Artinya ada konflik personal antara entah itu pelaku lapangan atau orang yang punya hajat besar di balik peristiwa ini dengan Andri Yunus. Baik, saya akan ke Cak Anam terlebih dahulu. Cak Anam, ini bagaimana dari Kompolnas mengawal agar kasus ini diselidiki dengan transparan, tidak berlarut-larut dan tidak ada intervensi?
Ya, yang pertama-tama saya sendiri sudah bertemu dengan tim penyidiknya, menanyakan progresnya. Kemarin ya, pas malam minggu kami dikasih tahu kalau memang sudah ada 80 sekian CCTV yang sudah diambil, sudah ada pendalaman, terus juga ada scanning soal komunikasi. Jadi memang dalam konteks progres kita patut apresiasi dengan kecepatan berbagai bukti ya yang bisa mengurai peristiwa. Nah, lepas dari itu, kalau saya mendengarkan perdebatan tadi, saya lebih cenderung menduga ini memang terencana dan dilakukan oleh orang yang terlatih. Salah satu indikator yang paling kuat adalah bagaimana mekanisme komunikasi. Mekanisme komunikasi pilihan penggunaan HP yang digunakan, pasca peristiwa HP-nya di mana, terus nomornya dimatiin ataukah tidak, dibuang di mana dan sebagainya, itu juga menunjukkan orang terlatih. Yang berikutnya adalah soal pengintaian. Pengintaian itu cukup intensif. Kalau kita urai timeline ya, timeline based on CCTV itu pengintaiannya cukup intensif. Kalau tidak orang yang minimal terlatih secara disiplin ya, nggak terlatih kayak begitu, nggak mungkin mereka bisa dengan rentang waktu yang cukup lama, ya tidak 1-2 jam saja, tapi cukup lama melakukan persiapan pengintaian dan pengintaian itu sendiri, dan bagaimana cara mereka berkomunikasi dan menghilangkan komunikasinya. Nah itu saya menduga ini memang dilakukan oleh sekelompok orang yang terlatih. Lah kalau ini pilihannya sekelompok orang yang terlatih, artinya memang ya ada orang yang memiliki kepentingan, siapapun dia, ya memiliki kepentingan terhadap kerja-kerja dari Kontras gitu. Nah ini yang saya dapatkan ya, saya berinteraksi dengan teman-teman penyidik, berinteraksi dengan teman-teman komunitas hak asasi manusia, juga ngecek di lapangan juga, itu yang saya temukan itu. Oke, hasil kemudian komunikasi dengan teman-teman penyidik, apakah kemudian Kompolnas sudah mengetahui apakah polisi sudah mengantongi identitas dari 4 terduga pelaku yang disebutkan ini? Yang pasti dari bentuk CCTV dapat, dari cara terduga pelaku ini berkomunikasinya, polanya juga dapat. Pasca peristiwa juga dapat, sebelum peristiwa juga dapat. Saya kira fakta-fakta itu ya harusnya bisa ditarik kesimpulan kira-kira dia itu siapa dan profesinya apa, terlatih ataukah tidak terlatih itu udah dapat gitu. Sebenarnya ya, cuman memang kan ini kan ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya penegakan hukum, yang pembuktiannya cukup ketat gitu. Oleh karenanya memang ya kita minta supaya polisi tetap harus profesional, ya meneliti secara dalam, pendekatannya memang harus ilmiah. Di samping itu ya ayo secara bersama-sama bahu-membahu mengawasi prosesnya agar peristiwa ini terang benderang, tidak hanya pelaku lapangan yang bisa diungkap tapi juga pelaku yang bertanggung jawab. Tapi sepanjang sampai sekarang sih prosesnya kami apresiasi terhadap langkah yang dilakukan oleh kepolisian dengan kecepatan dan bahan-bahan yang sudah mereka dapat. Oke, kembali ke Mas Dimas. Cana mengatakan ini terencana, terlatih, dilihat dari mekanisme komunikasi yang mereka lakukan. Saya juga mau menambahkan ya, dalam konteks terlatih dan juga mungkin direncanakan, kita coba lihat track recordnya Mas Andri dalam ruang kerja dia sebagai pembela hak asasi manusia. Dalam 1 tahun terakhir, Andri Yunus adalah sosok yang mendobrak rapat kerja tim panitia kerja pembahasan RUU TNI di Vermont pada tanggal 17 Maret 2025. Andri Yunus adalah orang yang memberikan kesaksian ketika judicial review soal revisi Undang-Undang TNI. Jadi dalam kacamata seperti ini dan dalam rekam historis yang ada soal intimidasi menggunakan air keras, menggunakan alat-alat teror gitu ya, tentu ini bagian dari skema. Ada satu situasi di mana ada kemungkinan-kemungkinan, saya belum bisa memastikan bahwa ini adalah motif paling utama atau faktor utama yang menjadi melandasi motif serangan. Tapi saya bisa pastikan bahwa dalam rekaman historis perjalanan bangsa Indonesia dan juga konteks penyerangan terhadap kelompok-kelompok kritis, ini adalah hal yang justru menjadi salah satu penguat bahwa ada pola yang mirip. Apa yang tadi disampaikan Mas Anam soal rencana, lalu
soal pengintaian dan juga kemudian berangkat dari latar belakang Andri Yunus sebagai orang yang memang punya latar belakang melakukan kerja-kerja pembelaan HAM dan demokrasi. Oke, saya akan ke Mas Reza sebelum jeda. Ini mengenai pengintaian ataupun penguntitan, sejauh mana pola ini bisa mengindikasikan ada struktur komando di atas pelaku-pelaku yang ada di lapangan ini? Saya memilih membedakan antara terencana dan terlatih. Terencana, tadi saya katakan ada 4 elemen yang harus terpenuhi sampai kemudian kita mantap mengatakan ini terencana. Sementara terlatih menunjukkan tingkat skillful, kefasihan seseorang dalam melakukan sebuah aksi kejahatan dengan menggunakan instrumen tertentu. Sekali lagi, kefasihan seseorang melancarkan kejahatan dengan instrumen tertentu. Faktanya, sebagaimana bisa kita saksikan di rekaman CCTV itu, sekali lagi, bagaimana mungkin pelaku yang kita yakini terlatih justru memilih untuk tidak menutupi muka mereka sama sekali. Bagaimana kita bisa juga teryakinkan mereka kita sebut terlatih, tapi ternyata mereka justru terkena air keras itu sendiri. Sampai kemudian menampilkan gelagat kepanikan dengan meninggalkan barang bukti, yaitu melempar botol itu di tengah tempat terbuka. Paling tidak 2 atau 3 indikator perilaku itu yang menjadi alasan bagi saya untuk sekali lagi mempertanyakan. Ini kita sedang bicara terencana atau bicara terlatih. Kalau terencana, tampaknya iya, kendati ada PR tentang 2 elemen tadi yang masih harus diisi. Yaitu terkait dengan insentif dan pengelolaan pengelolaan risiko. Tapi terkait dengan terlatih, penjelasan yang paradoks satu sama lain, baik dari Mas Dimas maupun dari Mas Anam, membuat saya ragu bahwa para pelaku 2 orang ini adalah sungguh-sungguh orang yang terlatih. Oke, Mas Reza dan juga Mas Dimas, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi. Saya akan ke Ca Anam. Ca Anam, ini juga ada kemudian kekhawatiran dari publik. Apakah kemudian kasus ini nantinya akan hanya berhenti di eksekutor ataupun pelaku lapangan? Bagaimana kemudian Kompolnas memastikan bahwa ini diusut secara tuntas, termasuk jika ada aktor intelektualnya? Yang pasti di fase awal ini semua bukti ya, khususnya rekam jejak digital harus dikumpulkan. Karena kasus-kasus model kayak begini, hambatan politiknya jauh lebih besar ya daripada persoalan-persoalan teknis. Biasanya begitu. Nah, oleh karenanya ya langkah pertama ya semua bukti dikumpulkan. Langkah kedua ya harus kita kawal bersama-sama. Nggak cukup Kompolnas, nggak cukup kerja polisi sendirian, tapi bersama-sama dengan rekan-rekan komunitas hak asasi manusia ya, dengan publik untuk membongkar ini. Karena ini bukan hanya soal wakil direktur Kontras gitu ya, tapi ini soal kita semua, ini soal demokrasi kita dan bisa terjadi ke kita semua. Itu persoalan utamanya. Oleh karenanya ya kita dorong ya kepolisian dan untuk bekerja secara profesional, dan saya pribadi senang melihat rekan-rekan masyarakat sipil memberikan pengawasan, memberikan pembanding gitu ya. Sehingga kontrolnya lebih spesifik dan lebih tajam ya, membandingkan bagaimana cara membaca CCTV, membandingkan bagaimana cara membaca komunikasi di ruang digital dan sebagainya. Nah itu menurut saya langkah yang bagus. Di luar itu ini kan sudah ada komitmen ya, ada statement dari Pak Prabowo, ada yang melalui Pak Kapolri dan akan mengusut tuntas ini. Lah mengusut tuntas itu ya apapun yang terjadi ya bahannya harus ada. Bahannya apa ya? Bukti-bukti itu dengan berbagai karakternya, termasuk bagaimana cara orang berkomunikasi ya, memilih timeline, memilih lokasi dan sebagainya. Nah, saya kira pilihan-pilihan itulah yang menjadikan saya menduga bahwa pelaku ini ya terlatih, termasuk pilihan metode komunikasi dan alat komunikasinya. Oke, baik. Kita tanyakan tanggapan ke Mas Dimas juga. Ini tadi Mas Reza juga kemudian sudah menganalisis ataupun melihat bagaimana kemudian ada kejanggalan dari pola pelaku melakukan aksi kejahatannya. Ini tanggapan dari Mas Dimas seperti apa? Ya, pola kejanggalan yang dimaksudkan tadi berarti adalah soal skenario perencanaan itu ya. Bahwa ada kecerobohan dari pelaku yang pada akhirnya mengakibatkan meninggalkan beberapa alat bukti atau petunjuk. Yang itu juga bisa didapatkan oleh kepolisian maupun kami di masyarakat sipil gitu ya. Yang kedua, kejanggalan lainnya yang menurut kami gitu ya, terlepas dari insiden dalam hari naas itu juga adalah
sejumlah tindakan gitu ya, atau proses-proses lainnya yang berkaitan dengan pemilihan waktu dan juga motifnya yang masih belum terungkap gitu ya. Tentu meninjau motif harus ada beberapa analisa dan kami sedang melakukan itu di masyarakat sipil, terutama di Kontras, karena kami mau coba melihat sebenarnya apa sih yang melandasi sampai akhirnya ada serangan secara nyata kepada Andri Yunus gitu ya. Dan saya bisa pastikan bahwa sejumlah upaya-upaya atau tindakan-tindakan yang mengarah pada peristiwa-peristiwa yang sifatnya brutal ini itu dilandasi oleh kiprah dari Mas Andri Yunus dan juga bagaimana eksistensi dia sebagai pembela hak asasi manusia dan bekerja di Kontras. Oke, Mas Reza? Saya merasa terluka tapi sekaligus bangga akan kiprah Andri Yunus ini. Mengingatkan saya pada sosok pahlawan HAM yaitu Munir. Munir adalah orang nomor 1 di Kontras dan juga tokoh elit di Imparsial. Pertanyaannya, kalau memang para pelaku ini punya misi besar, katakanlah untuk membungkam para pegiat sipil, kenapa yang mereka incar justru tanda petik sebatas wakil koordinatornya? Bukankah aksi kejahatan itu akan lebih dahsyat pesannya, akan lebih impactful kalau yang diincar adalah koordinator Kontras itu sendiri? Kenapa yang justru diincar adalah wakil koordinator? Kira-kira apa, Mas? Iya, pertanyaan itu saya mau coba renungkan sebagai pertanyaan personal. Saya juga menanyakan itu karena lagi-lagi motifnya tidak terungkap. Tapi yang kedua, kalau saya boleh membagikan pandangan, adalah karena faktor exposure. Nah, kalau kita lihat rekam jejak 1 tahun yang tadi saya ceritakan, bagaimana kiprah dia yang cukup viral ketika mendobrak rapat kerja Panja pembahasan RUU TNI di Vermont, lalu juga sejumlah ekspos dia ketika melakukan rangkaian advokasi hak asasi manusia yang dilakukan oleh Kontras gitu ya. Tentu ini juga bisa menjadi salah satu faktor penentu. Saya tidak bisa menjawab secara clear mungkin Mas Reza ya, kenapa tidak saya gitu ya. Tapi secara personal, yakinlah pada saya gitu ya, saya juga mempertanyakan itu. Oke, baik. Motif ini yang belum terungkap. Gitu. Mas Dimas, Mas Reza, kita akan berbicara mengenai langkah selanjutnya harus seperti apa, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Saya akan ke Cak Anam. Apa langkah Kompolnas untuk mengawal memang agar kemudian penyidikan ini dapat diselesaikan secara tuntas dan transparan dan segera dipublikasikan? Ya, yang pertama-tama memang kita selalu mengawasi semua proses yang di kepolisian harus transparan. Nah, salah satunya itu ya preskon tadi siang itu komunikasi kami dengan rekan-rekan kepolisian, apapun yang sudah dilakukan, apa yang didapat ya komunikasikan ke publik, komunikasikan ke keluarga korban. Karena akuntabilitas dan transparansi itu sekarang menjadi penting dalam proses pengungkapan kasus ini. Tidak hanya soal teknis, tidak hanya soal memenuhi unsur dalam konteks tindak kejahatan ini. Dan kami mengapresiasi karena tadi sudah dilakukan, menyebutkan 86 sekian CCTV dan sebagainya. Dan yang nggak kalah penting lagi adalah karena ini sudah perintahnya Pak Kapolri secara langsung ya, saya kira memang ya maju terus dengan catatan adalah ya menggandeng seluruh elemen masyarakat ya, khususnya teman-teman di komunitas hak asasi manusia yang juga melakukan investigasi secara mandiri. Oke, baik Cak Anam. Selanjutnya akan ke Mas Dimas. Langkah Kontras seperti apa selanjutnya? Ya, ada 2 desakan, Mbak, dan mungkin kalimat penutup nanti ya. Desakan pertama adalah tentu dalam rangka untuk menseriusi ini, karena tadi disampaikan bahwa Kapolri akan bertindak atas instruksi Presiden. Tidak hanya cukup dalam proses penegakan hukum yang biasa, butuh extraordinary investigation dan effort. Salah satunya lewat apa? Tim gabungan pencari fakta. Untuk melihat apa? Melihat keseluruhan rangkaian, mencari motif, tidak berhenti di aktor pelaksana, tapi juga aktor intelektual. Yang kedua adalah berkaitan dengan pengusutan tuntas yang harus dilakukan. Semua kami mendesak polisi untuk bekerja lebih cepat, lebih efektif, lebih dalam. Dan terakhir mungkin, ini bukan hal yang pertama dialami Kontras. Dari arsenik ke air keras, Kontras kalau ini ada sinyalemen teror, ini Kontras tidak menyurutkan langkah dan menakuti kerja-kerja Kontras di masa depan. Oke, Mas Reza, ringkas saja. Artinya jika ingin mengusut tuntas kasus ini, apa yang harus dilakukan oleh penyidik?
Dalam posisi mendukung proses penegakan hukum, saya menetapkan ada 4 tolok ukur kualitas terkait pengungkapan kasus pidana. 1 tuntas, 2 menyeluruh, 3 objektif, 4 transparan. Tuntas perkiraan saya iya, dalam pengertian 2 orang ini akan diringkus secepat-cepatnya. Tapi apakah akan menyeluruh sampai ke orang yang sungguh-sungguh punya hajat, orang-orang yang mendesain perencanaannya, itu masih tanda tanya. Nah, kalau kemudian aspek menyeluruh saja sudah menjadi pertanyaan, maka sesungguhnya aspek ketiga juga menjadi pertanyaan, yaitu seberapa jauh otoritas penegakan hukum kita akan transparan dalam mengungkap kasus ini, mengkomunikasikan kerja-kerja mereka segamblang mungkin ke masyarakat. Dan tolak ukur yang keempat, yaitu objektif. Perkiraan saya ini akan diungkap secara objektif, yaitu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai kaidah ilmiah. 2 PR yang tersisa, bagaimana meyakinkan kita semua bahwa pengungkapan betul-betul juga memenuhi tolok ukur menyeluruh dan transparan. Oke, kita harapkan memang seperti itu kerja dari aparat penegak hukum bisa menyeluruh, objektif, transparan. Seperti itu ya Mas Reza. Baik, terima kasih Mas Reza, Mas Dimas dan juga Cak Anam telah berbincang bersama kami malam hari ini. Pemirsa, Indonesia tidak boleh kalah dan tunduk pada aksi teror. Kini rakyat menagih janji aparat. Jangan sampai hanya pelaku lapangan yang terjerat. Bongkar sang dalang hingga ke akar agar keadilan tidak lagi terbakar. Saya Fitri Megantara, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.